Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Sasna Avanda Permatasari, perwakilan dari kelompok 7 offering C5, akan membawakan materi hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pentingnya Toleransi Antar Umat Beragama. Baik, saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Narulita Prahasti Dwi Gahayu, Nafiang Atul Rosidah, Muhammad Ilham Firdaus, dan Satria Wibowo Budoyono. Untuk sesi pembawaan materi akan saya serahkan kepada Narulita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toleransi antar umat beragama. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang memiliki arti sabar. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, toleransi berarti bersikap toleran terhadap orang lain berbeda pendapat, atau toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang berbeda. Tidak peduli terhadap agama yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Selanjutnya, tujuan toleransi antar umat beragama. Yang pertama ada menjaga keharmonisan masyarakat, yang berarti sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan sesuatu. Yang kedua, mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosial. Yang ketiga, ada toleransi diciptakan untuk saling melengkapi, menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Yang keempat, ada meningkatkan perdamaian. Setiap warga wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Yang nomor 5, ada membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egois. Yang terakhir, mempermudah proses musyawarah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip toleransi antar beragama. Prinsip. Mengapa perlu prinsip? Prinsip ini diperlukan agar kita tidak berlebihan dalam bertoleransi yang mengakibatkan kerugian bagi kita sendiri maupun orang lain. Prinsip yang diperlukan yang pertama, hidup, menghormati dan jujur. Semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaan di hadapan Tuhan dan sesamanya, agar keyakinan masing-masing tidak ditekan ataupun dihapus oleh pihak lain. Yang kedua, memahami dan mengakui diri sendiri. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Yang keempat, tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok. Yang kelima, berpikir positif dan percaya. Orang diharapkan berpikir positif jika bertemu maupun bergaul dengan orang beragama berbeda. Jika melihat sisi positif, bukan negatif, dapat memudahkan dalam pergaulan dan percaya dapat membuat hubungan pergaulan menjadi lebih dalam lagi. Selanjutnya ialah manfaat dari toleransi antar umat beragama. Sebenarnya terdapat bermacam-macam manfaat dari toleransi umat beragama ini, tapi dalam kesempatan kali ini hanya akan saya paparkan 4 di antaranya. Yang pertama ialah dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, kita ini hidup di lingkungan dengan heterogenitas umat beragama. Jadi sudah semestinya toleransi antar umat beragama ini sangat kita perlukan.
agar kita mampu hidup berdampingan tanpa ada konflik yang memicu perpecahan antar umat beragama. Manfaat yang kedua ialah dapat mempererat tali silaturahmi. Perlu diketahui bahwa suatu perbedaan dapat menjadi alasan timbulnya pertentangan antar individu, bahkan golongan. Dan imbasnya adalah mengendurnya tali silaturahmi atau tidak dapat terciptanya hubungan harmonis antara individu, bahkan golongan. Salah satunya disebabkan karena perbedaan dari latar keagamaan. Maka dari itu, dengan kita memiliki rasa toleran antar umat beragama, masalah yang ditimbulkan pun dapat dikesampingkan, sehingga hubungan dapat terjalin dengan baik dan tali silaturahmi dapat dipererat. Yang keempat ialah terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa kita ini hidup dengan keberagaman umat beragama. Jadi sangat perlu bagi kita untuk menghindarkan diri dan saling toleran, serta pengertian satu sama lain untuk tidak saling menyinggung. Karena mungkin hal tersebut dapat menjadi alasan dari tersulutnya sebuah konflik keagamaan. Namun dengan kita saling memahami satu sama lain dan saling toleran antar umat agama lain, niscaya kehidupan kita dalam bermasyarakat ini akan lebih tentram, damai, dan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Kemudian yang kelima ialah lebih mempertebal keimanan. Setiap agama itu tentunya mengajarkan kebaikan ya kepada umatnya, dan saya rasa tidak ada agama yang mengajarkan untuk bermusuhan, termasuk agama kita, yaitu agama Islam diajarkan untuk menjaga kerukunan antar sesama manusia dan menghindarkan diri dari perbuatan yang menyebabkan kita bercerai-berai. Oh ya, tadi nomor 3 belum saya jelaskan. Poin ketiga yaitu pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Hal ini sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa faktor keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan merupakan kunci dari kesuksesan pembangunan negara. Nah, apabila tersulut konflik antar umat beragama nih, imbasnya adalah mungkin terjadi kerusuhan, pertikaian, dan hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Jadi untuk menghindari itu, sangatlah kita perlukan untuk menjaga hubungan harmonis antar umat beragama dengan sikap saling toleransi. Kendala-kendala yang menjadi permasalahan. Rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik, sikap fanatisme. Menurut Nur Hasim, munculnya kasus terkait dengan persoalan keagamaan yang dipicu oleh beberapa hal, antara lain pelecehan atau penodaan agama melalui penggunaan simbol maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Fanatisme agama yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara atau ritual ibadah dan paham agama yang berbeda. Adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama. Konflik ini dapat terjadi karena adanya miskomunikasi, salah paham, dan komunikasi yang buruk. Solusi permasalahan. Yang pertama, dialog antar pemeluk agama. Perjumpaan agama-agama yang menggunakan kerangka politik secara tipikal hampir keseluruhannya dipenuhi pergumulan konflik dan pertarungan. Karena itulah dalam perkembangan ilmu sejarah, dalam perkembangan dasawarsa terakhir, sejarah yang berpusat pada politik yang kemudian disebut sebagai sejarah konvensional dikembangkan dengan mencakup bidang-bidang kehidupan sosial budaya lainnya, sehingga bermunculnya apa yang disebut sebagai sejarah baru atau new history. Sejarah model mutakhir ini lazim disebut sebagai sejarah sosial atau social history, sebagai bandingan dari sejarah politik atau politik history antar pemeluk agama. Yang kedua, bersikap optimis. Walaupun berbagai hambatan menghadang jalan kita untuk
menuju sikap terbuka, saling pengertian dan saling menghargai antar agama. Saya kira kita tidak perlu bersikap pesimis, sebaliknya kita perlu dan seharusnya mengembangkan optimisme dalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog. Bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama. Contoh perwujudan toleransi, memahami setiap perbedaan, saling menolong antar sama umat tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan ras, saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama. Kedua, contoh pelaksanaan toleransi beragama. Di antaranya, antar umat beragama harus saling menghormati hak dan kewajiban, bekerja bersama-sama dalam membangun sarana umum, tidak memaksa kehendak orang lain dalam beragama, saling menyayangi dan saling membantu ketika kita sedang tertimpa musibah, tidak mencela serta merendahkan agama orang lain. Berikut adalah bentuk toleransi dalam kehidupan nyata. Misalnya, toleransi antar umat beragama yang terjadi antara pemeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa GKJ Joyo Diningratan dan Masjid Al-Hikmah di Sragen Solo, Jawa Tengah, yang dimana letak masjid dan gereja berdampingan namun tidak menyurutkan masyarakat setempat untuk saling toleransi antar umat beragama. Misalnya saja pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, yang pada saat itu bertepatan pada hari Minggu, pengelola gereja akan menginformasikan kepada pengurus masjid dan merubah jadwal ibadah paginya menjadi di siang hari, agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri. Dan juga ketika di hari Paskah maupun Natal, pengurus masjid akan memperbolehkan halaman masjid untuk dijadikan halaman parkir bagi umat Kristiani GKJ Joyo Diningratan. Dari hal tersebut dapat dijadikan contoh saling toleransi antar umat beragama dengan menghargai dan memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar bagi masing-masing umat agama. Demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekarang memasuki sesi untuk tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan? Silahkan. Iya, silakan Kak Minkatus. Bagaimana upaya agar tidak terjadinya konflik antara masyarakat yang berbeda agama? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu dan untuk teman-teman saya yang mau menjawab dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab. Bentar. Ini pertanyaannya kan tadi, apa ikut mengucapkan, merayakan, dan berpartisipasi dalam hari raya keagamaan antara agama lain termasuk dalam toleransi dan wujud dari kerukunan umat beragama di Indonesia. Jelaskan. Ikut mengucapkan, merayakan, dan berpartisipasi dalam hari raya keagamaan agama lain bukan termasuk dalam toleransi agama dan wujud dari kerukunan umat beragama di Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai dengan pendapat sebagai besar ulama bahwa hukumnya mengikuti perayaan, bahkan mengucapkan selamat atas perayaan agama-agama orang kafir. Perlu diketahui bahwa Islam adalah salah satunya agama di dunia yang mengatur secara jelas mengenai toleransi antar pemeluk agama lain yang sumbernya langsung dari kalam Allah dan dari sabda Rasulullah. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan menangani toleransi dalam hubungan terhadap pemeluk agama lain, kecuali itu hanya pendapat pemuka agama saja, dan bahkan cenderung tanpa dasar dari literatur keagamaan mereka. Jadi orang Islam itu
memiliki batasan toleransi, yaitu tidak bertoleransi dalam urusan akidah. Mengucapkan selamat Natal, ikut merayakan atau ikut menyanyikan lagu-lagu bertema berarti kita telah menyalahi akidah Islam dalam bentuk toleransi yang benar terhadap pemeluk agama lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tidak mengganggu agama lain. Yang kedua, tidak menghalangi ibadah agama lain. Yang ketiga, tidak merusak agama lain. Yang keempat, ada tidak mengganggu Tuhan orang lain. Yang kelima, membantu ketika saudara-saudara dari agama lain membutuhkan bantuan. Yang keenam, tetap bermuamalah dengan saudara-saudara dari agama lain. Apakah jelas? Apakah sudah jelas? Atau kurang? Boleh. Silakan Mbak Ambar dijawab di apakah sudah jelas atau ada sanggahan. Baik, sudah jelas. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Minkatus, apakah teman-teman saya bisa menjawab? Silahkan untuk dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hatus. Pertanyaannya yaitu, bagaimana upaya agar tidak terjadi konflik antara masyarakat yang berbeda agama? Dengan mencanangkan program Tri Kerukunan Beragama yang bertujuan agar tidak terjadi konflik dan pertentangan antar agama dan juga menyejahterakan semua umat beragama. Di Kerukunan Beragama Indonesia yaitu berisikan kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Apakah sudah jelas? Bagaimana Kak? Apakah jawabannya sudah bisa diterima atau ada sanggahan? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami pada sore hari ini. Kami dari kelompok 7 meminta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.